Reza hanya ingin diakui sebagai anak. Walau keluarga Reza melaporkan Denada ke pengadilan Banyuwangi, namun Reza menegaskan kalau ia tidak butuh uang, tapi butuh kasih sayang seorang ibu. Reza juga kecewa bila melihat gaya Denada yang begitu totalitas menyelamatkan anaknya yang bernama Aisyah. Denada jor-joran memberikan waktu, tenaga, dan materi untuk kesembuhan Aisyah yang menderita leukemia. Padahal dalam waktu-waktu dekat ini ada biaya besar yang harus dikeluarkan Denada. Setelah menjalani operasi plastik di bagian hidung dan dada, Denada berniat menjalani operasi kecantikan lainnya di bagian gigi. Banyak prosedur yang sebenarnya agak menakutkan buat aku, termasuk sebenarnya ini bulan ini nih. Aku ada prosedur yang berhubungan dengan gigi yang sebenarnya udah bertahun-tahun aku kepengen lakuin, tapi aku selalu takut karena prosedurnya tuh agak besar, agak serius gitu dan panjang. Perawatannya tuh panjang dan prosedurnya menurut aku bukan cuma prosedur kayak nambal atau bersihin gigi gitu-gitu lah. Tapi lagi-lagi ini aku lakukan karena tuntutan juga pekerjaan gitu, karena aku kepengen terlihat sempurna saat di kamera gitu. Tidak sefantastis itu sih, tidak sefantastis itu. Tapi ya memang menurutmu enggak sefantastis itu buat aku. Tapi kalau aku dengar cerita orang-orang sampai ya kalau dibandingkan dengan jumlah itu tidak sefantastis itu. Tapi buat aku tetap itu adalah jumlah yang fantastis. Dan aku betul-betul nabung untuk bisa mengumpulkan itu. Berapa lama nabungnya, Kak? Lama, Mas. Dari mulai mama masih ada, bahkan dari sebelumnya. Karena emang udah plan yang udah lama sekali nih. Denada memang punya keinginan kuat untuk menjalani berbagai operasi kecantikan. Ia juga siap dengan dana besar dan terlihat gigih untuk mencarinya. Denada mengaku tidak punya sumber pemasukan lain selain di dunia hiburan. Itu sebabnya ia perlu menanam modal besar kepada penampilannya. Dulu waktu pas aku Aisyah lagi sakit, salah satu hal yang banyak dulu tuh aku seneng banget koleksi tas-tas mahal. Tapi pas Aisyah sakit kan itu aku jual-jualin untuk supaya bisa bayar ininya kan. Salah satu pertolongan Allah lah, yang akhirnya bisa aku jadiin duit untuk membantu biaya di sana. Sekarang aku udah hampir nggak punya gitu, dan dari aku mulai bisa punya nafkah lagi, bekerja lagi, aku tuh nggak pernah kepikiran untuk beli lagi tas mahal, karena buat aku udah daripada pakai buat tas mahal, aku sisihin pelan-pelan bertahun-tahun itu aku sisihin untuk kebutuhan aku yang aku merasa aku lebih butuh sebagai investasi aku di dunia entertainment sebagai pekerjaan gitu ya salah satunya ya operasi plastik, operasi gigi, perawatan kecantikan, dokter gizi, pelatih kebugaran, guru nyanyi, dan lain fashion stylist dan lain sebagainya yang memang lebih berhubungan dengan pekerjaanku, supaya ya harapannya karena memang masih belum ada sumber pekerjaan lain selain di dunia entertainment, sementara udah 47 tahun ya emang harus segala macam yang dipikirin dan dipersiapkan supaya bisa mungkin tetap bisa bertahan dan tetap bisa manjang-manjangkan usia karir ini kalau bisa selama mungkin sampai aku bisa menemukan sumber nafkah yang lain lagi, mungkin yang lebih stabil, yang mungkin bisa mengandalkan hal lain selain misalnya penampilan fisik dan lain sebagainya. Ya kalau soal nominal memang besar, bukan nominal yang kecil itu, makanya aku kalau kan sebagai seorang ibu ya, dan aku juga punya karyawan yang alhamdulillah aku ada beberapa karyawan juga gitu yang bantu aku selama ini, baik di pekerjaan maupun di rumah gitu, maupun di pekerjaanku raga, di pekerjaanku sebagai instruktur Zumba. Jadi aku ada prioritas gitu. Setiap kali aku dapat pendapatan, pasti pendapatan itu pertama kali aku harus alokasikan dulu untuk prioritas utama itu adalah tentunya Aisyah dan segalanya, keluarga lah ya gitu.
Lalu baru setelah itu karyawan-karyawan aku semuanya. Habis itu pengeluaran-pengeluaran yang lain. Walau pro kontra bergulir atas Denada menjalani oplas di berbagai bagian tubuh, tapi Denada yang adalah anak artis senior menegaskan bahwa ia bukan merasa insecure. Iya, ya sekarang kalau kita melihat semua pro dan kontra itu pasti ada. Ya banyak orang yang mungkin merasa aku itu terlalu insecure ya sebagai seorang perempuan gitu ya. Apalagi mungkin yang usia 2 kepala 4 gitu kan ya. Kenapa kok aku insecure banget? Padahal sebenarnya kan salah satu tujuan aku untuk terus memelihara penampilan aku adalah berkaitan dengan pekerjaanku, dan di atas segalanya pun karena aku sebagai seorang perempuan mungkin kepengen terlihat lebih cantik, terlihat lebih baik gitu. Di saat Denada fokus mengeluarkan banyak uang untuk urusan kecantikan dan eksistensi di dunia hiburan, lagi-lagi Tessa Mariska yang juga teman Denada di panggung mengurai kisah sedih Ressa. Sampai kuliahnya juga berhenti, sampai 4 semester kuliahnya berhenti. Habis itu dia sekarang tinggal di rumah eyangnya. Jadi rumah eyangnya itu bukan eyangnya, ini bukan Bunda Em ya, nenek dari. Jadi di rumah eyangnya itu, peninggalan eyangnya itu ada di belakang gudang. Nah, gudang itu dibangunlah kamar buat dia. Jadi dia di kamar bekas gudang itu. Terus untuk menyambung hidupnya, dia sekarang jadi kayak apa sih, pekerja gitu, pekerja di salah satu toko di daerah situ. Gitu. Kalau mendengar ceritanya sih sedih ya, mendengar ceritanya dan tuh ngelihat itu. Ya aku juga nggak tahu kenapa aku yang di DM gitu. Rasa penasaran publik justru membuat warganet mencari tahu dengan berbagai cara. Dengan cocok logi, netizen berusaha menebak dan juga membuka tabir siapa ayah kandung Ressa di masa lalu Denada. Hingga muncul kesimpulan di balik kemiripan dan kedekatan sosok seorang model dan pesinetron Teuku Ryan yang diduga dahulu pernah menjalin kisah cinta dengan Denada. Ini kayaknya yang sebelum deh. Kan sebelum ini kayaknya menikahnya baru sekali kan. Kayaknya ini sebelum menikah, karena ini 24 tahun kan, 24 tahun. Kalau kita kali-kali kan sebelum menikah dong waktu itu. Nah, kalian juga nanti bisa lihat mukanya mirip siapa. Cobalah kalian lihat. Kalian perhatiin mukanya mirip siapa. Kan dulu pernah juga dengar desas-desus ya, dulu ya. Pernah pacaran sama ini, tapi kita nggak tahu. Jadi kan ini kan jadi cocologi. Ada salah satu artis yang mirip itu. Siapa tuh? Ada salah satu artis mirip itu. Nah, dulu kayaknya pernah deket. Kalian cari-cari lagi deh, pernah deket. Pernah di manajemenin sama maminya EM kayaknya. Kayak maminya EM. Teuku Ryan memang dikenal sebagai bintang sinetron. Namun sebelumnya di sekitar pertengahan tahun 90-an, Ryan dikenal para ABG di zaman tersebut sebagai cover boy majalah yang cukup digandrungi. Dari model, Teuku Ryan menjadi penyanyi dalam boy band 90-an bernama Cool Colors. Ryan bersama Surya Saputra dan Ari Sihasale dinaungi oleh manajemen Emilia Contessa, yakni almarhum Ibunda Denada. Ressa hanya ingin diakui sebagai anak. Walau keluarga Ressa melaporkan Denada ke pengadilan Banyuwangi, namun Ressa menegaskan kalau ia tidak butuh uang, tapi butuh kasih sayang seorang ibu.
Reza juga kecewa bila melihat gaya Denada yang begitu totalitas menyelamatkan anaknya yang bernama Aisyah. Denada jor-joran memberikan waktu, tenaga, dan materi untuk kesembuhan Aisyah yang menderita leukemia. Reza mulai tanda tanya tentang siapakah ibunya sejak duduk di bangku SMP. Banyak simpang siur gosip yang ia dengar soal ia adalah anak dari penyanyi Denada. Awalnya sudah ditawar-tawarkan Reza mau dikasihkan kepada siapa-siapa. Ditawarkan di beberapa. Akhirnya ditawarkanlah ke Mamai gitu loh. Terus saya udah biar saya. Aku pokoknya enggak benci. Maaf ya Kak Dena. Sekalipun Denada masih diam, tidak menyambut kemunculan Reza di muka publik, namun Reza memutuskan tidak membenci Denada yang selama ini dipanggilnya dengan sapaan Mbak. Bisa jadi Reza takut dengan Denada karena konon katanya Mama Rati yang membesarkan Reza pernah mendapatkan teror dari ayah tiri Denada. Benarkah Denada yang waktu itu masih muda memungkinkan membuang bayinya sendiri lantaran hamil di luar nikah dengan lelaki yang dibencinya? Saat dijumpai oleh tim kami, Denada hanya mengumbar senyuman dan tidak mau mengeluarkan sepatah kata pun. Atau mungkin nanti ada rencana Kakak Dena. Maaf ya Kak Dena. Tapi bakalan hadir nggak mungkin sih Kak Dena. Kisah Reza bila benar adalah anak Denada sangat sesuai dengan lagu yang pernah dinyanyikan ibunda Denada yaitu Emilia Contessa. Lagu berjudul Untuk Apa menceritakan tentang kisah seseorang yang tidak diakui sebagai anak. Sampai detik sekarang pun ibu nggak mau ngakuin. Beruntung Reza yang merasa dibuang tidak lantas menyerah begitu saja. Reza masih mau berjuang sampai akhirnya diakui Denada. Lalu jika Reza sudah yakin tentang identitas ibunya, maka siapakah ayah kandungnya? Benarkah sebelum Reza, Denada juga sudah punya anak yang lain yang dititipkan di kota Medan? Oh enggak, papa tetap papa, mama tetap mama. Tapi aku pengen tahu siapa ibu Reza. Gimana ya? Maksudnya kok setega itu gitu. Ya, maksudnya kok kan aku kecil sakit-sakitan.